Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa atau kebolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. So, jadi kali ini temanya berjudul yang akan datang atau yang mau datang di Desember 2021. Cie. Kepo nggak? Kepo lah. Penasaran ya? Kita clarify energi yang akan datang gitu, yang mau datang, yang ingin datang di bulan Desember ini, akhir tahun ini ya. Baik, mari kita lihat. Oke. Aku shuffle dulu. Thank you. Ini ada yang loncat. Jadi aku merasa ini ada aroma. Ada Leo ya. Leo. Kemudian ini ada Cancer, Pisces sama Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ini strong juga ya. Capricorn, Aries, Scorpio. Libranya juga strong. Muncul lagi ya. Nah, ini ada Sagittarius dan Aries lagi. Wah. Kemudian di sini ya muncullah Taurus ya. Oke. Tapi strong ini Scorpio, Aquarius. Ada itu lagi ya. Cancer ya. Virgo ada, sama Capricorn tadi sudah ya. Itu juga strong, berarti banyak banget. Ini banyak banget energinya. Jangan-jangan lebih dari satu orang yang datang ke kamu di Desember ini. Cie. Ya ini lebih dari satu ya. Ya bisa aja ada 2 orang, 3 orang, bahkan bisa lebih, beberapa kalian ya. Ya satu aja yang datang kan syukur ya. Satu aja yang datang ya disyukuri gitu, berarti masih ada yang sayang sama kamu. So ini sih ada loh orang lama, tapi ada juga belum lama banget, masih fresh gitu, ada ya. Kalau ini lebih dari satu orang, jadi yang datang itu di bulan Desember ini orang lama, terus orang baru juga ada. Atau ada orang sebelumnya dan ada orang sesudahnya yang datang ke kamu. Gitu. Terus ya, jangan-jangan ini ya memang orang yang gak asing atau kamu sudah lama kenalnya. Ya mungkin beberapa kalian didatangi mantan ya, atau kamu dihubungi mantan, dicari sama mantan gitu. Ya mantan nyari kamu kak, tante, om. Ya bisa juga ini bukan mantan pasangan. Kan mantan itu banyak ya, ada mantan pasangan, mantan teman, mantan gebetan. Ya gitu. Ya entah mantan rekan kerjamu atau siapalah gitu, kayak sebenarnya udah kelar ya, tapi kayak unfinished business sih. Kita rasa udah selesai, ternyata perasaan itu belum selesai. Nah, bisa dia belum melupakan kamu, atau kamu gitu, kan bisa vice versa. Atau ini ada yang mirror, aku merasa aroma twin flame ya. Ada di sini koneksi spiritual. Gitu sih. Koneksi spiritualnya ini ada yang karmik, ada twin flame, tapi ini kayak kuat banget energi twin flame karena mirror ya, sangat mirror gitu ya.
eh ya mungkin kamu udah biasa aja sekarang, tapi dia sekarang eh sayang banget sama kamu, dia cinta banget sama kamu, makanya dia mau datang. Mungkin dia mau hubungi kamu, komunikasi sama kamu, atau ya dia cari kamu di sosial media, atau dia cari kamu di mana gitu. Aku rasa ada yang mau nyariin kamu itu. eh jadi ini orang yang pernah kamu berikan kasih sayang sih ya. Beberapa kalian ini ya ada orangnya yang sabar gitu. Mungkin kamu sabar, kamu kuat, bisa memahami dia waktu itu. Dan ya ini yang datang ini memang orangnya emosional, entah sensitif lah, emosional, atau dia temperamen. Jangan-jangan dia keras gitu ya, atau kasar atau apa. Ya ini orangnya kejam gitu ya. Ini kayak raja gitu, raja tega. Ya salah satunya ada raja tega, ratu tega gitu ya. Cuma dia ngerasa kangen gitu, rindu banget sama kamu. Dia terngiang-ngiang dengan kesabaranmu, atau dia terngiang-ngiang dengan perhatian kamu gitu. Jadi ada seseorang di sini yang dia udah berusaha move on, dia udah berusaha melupakan kamu, tapi gagal terus. Kayak ya memang kamu orangnya baik, ya mau gimana gitu. Orang baik kan susah dilupakan. Bahkan kalau kita mati juga ya, kalau memang kita baik, pasti kita dikenangkan. Nah, seperti itu. Jadi orang ini tuh kayak susah menghapus kenangan sama kamu. Kalau kamu beneran baik ya. Kalau kamu tulus banget, nah, kamu susah dilupakan. Mau ini si Marimar, si Sergio, mau ini Nobita, si Suka, atau ini temanmu lah, keluargamu, atau dia, atau siapa. Ya dia susah lupakan kamu. Gitu. Dan di sini ada momen duar gitu, kayak ya semesta menyadarkan dia kalau kamu tuh salah satu yang terbaik di hidup dia, atau jangan-jangan kamu memang yang paling terbaik. Beberapa di sini merasa ya kayak apa ya, ini kan ada tentang keadilan, ada tentang eh keseimbangan. Jadi ada seseorang yang merasa aku tuh mau datang ke kamu ya karena aku seimbang sama kamu. Aku bisa stabil dengan kamu. Mungkin kamu yang bisa menghandle egoku. Mungkin kamu yang bisa meruntuhkan egoku. Atau ya sejak aku mencintaimu, aku tahu gitu. Aku sadar kalau ya aku harus runtuhkan egoku. Jadi kayak dia ngerasa aja kayak kamu, ya kamu doang gitu. Kamu aja yang bisa menaklukkan dia. Jadi ini kan orangnya serem ya. Jangan-jangan ini monster kan? Atau siapa ini ya? Ini orangnya kejam sih. Ada yang ya gitu, main tutup komunikasi gitu, atau nggak mau silaturahmi sama kamu. Padahal kamu udah servis dia, perhatian sama dia, tapi dia gitu. Ya dia kayak mencari kamu sih. Jadi dia tuh sekarang dia memperhatikan kamu diam-diam, atau dia lagi cari tahu tentang kamu gitu loh, entah di sosmedmu, atau dia nih kayak detektif sekarang ya, nyari tahu kamu diam-diam. Ini beberapa ada yang ke orang pintar ya, nyari tahu kamu. Ih, serem ya. Beberapa sih. Mungkin dia punya kenalan, relasi orang supranatural gitu, yang uka-uka gitu, buat nanyain kamu doang gitu. Kayak worth it nggak ya, layak nggak ya kalau aku datang Desember ini, atau aku hubungi kamu Desember ini, bagus nggak ya gitu. Kamu sama siapa? Masih sama si itu, si Ono. Nah gitu sih. Tapi ini ada juga yang memang datang karena ini ya, karma. Karma itu membawa dia kembali. Jadi kalau dia pernah nyakitin kamu, ya begitu sih. eh Ya dia harus kembali sih sebenarnya. Jadi mungkin kamu nggak ngarep lagi, nggak berharap lagi dia mau kembali atau enggak. Cuma dia kembali itu memang karena daya tarik karma gitu, kayak semesta narik dia menuju kamu supaya dia memperlakukan kamu dengan baik.
atau dia balas budi dengan kamu, atau ya dia harus menebus kesalahan, harus minta maaf sama kamu, baru hidupnya tenang gitu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau ini orangnya fresh ya, ya orangnya lebih baik lah gitu. Oke? Minum dulu kak. Kita lihat lagi ya. Nah, aku merasa yaitu kayak ada seseorang yang mau membuka pembicaraan. Beberapa ini ya mungkin kamu kaget lah gitu, karena kalau dipikir-pikir secara logika, masa sih orang seegois ini tiba-tiba hubungi aku. Ya cuma ini kayak ada mujizat ya, ada miracle kah, ada keajaiban. Orang yang kamu rasa kayak dia itu ribet lah, dia payah nih, dia nggak akan berubah begini begitu menurut kamu. Tapi tiba-tiba nanti ya, terus sih kamu bisa kaget. Ternyata orang seegois dia bisa ya gitu datengin aku atau komunikasi sama aku. Ini beberapa ada yang drama banget ya. Misal dia datang dulu ke mimpi kamu ya, habis itu kamu panik gitu, ngapain sih nih orang ada di mimpi gue. Terus tiba-tiba bisa juga setelah mimpi itu ya, kamu menemukan akun atau nomor gak jelas gitu menghubungi kamu, atau ada yang kepoin kamu dengan akun atau nomor yang gak dikenal gitu. Nah habis itu barulah dia ngaku, ini aku loh ya, Yolanda. Ini aku Rangga yang hubungin kamu. Nah seperti itu. Makanya aku bilang drama. Jadi perhatikan tanda-tandanya. Di sini kayak apa ya, semesta ngasih kode ke kamu. Bisa aja kayak gitu nanti episodenya. Episode pertama mimpiin dulu ya kan. Episode 2 mimpiin lagi. Episode 3 bisa aja masih mimpi. Tapi episode selanjutnya ya muncul aja gitu nomor gak dikenal lah, hubungi kamu, atau akun palsu lah yang kepoin kamu atau apa. Baru episode selanjutnya ya dia nunjukin gitu kayak ya ini aku gitu yang nyariin kamu, yang datengin kamu, hubungi kamu. Ini ada yang hubungi kayak basa-basi gitu loh, kayak cuma nanya kabar, say hello, say hi, atau cuma kepo, penasaran sama kamu. Ada yang seperti itu hubungi kamu ya. Tapi ada juga yang kayak ya mungkin dia basa-basi gitu supaya kamu yang lebih aktif, karena nih orang pasif banget. Dia ini susah bicara gitu, nggak terlalu aktif bicara ya. Dia bisa bisu gitu tiba-tiba. Ya gitu sih, entah gengsi orangnya atau egonya gede gitu ya, gede banget. Jadi ya bisa kayak orang ini nanti hubungi kamu, ya kata-katanya itu singkat aja gitu loh. Atau jangan-jangan tiba-tiba dia respon postingan kamu. Entah nanti ada yang like fotomu, komen fotomu, atau kayak respon story kamu, status kamu. Ya habis itu dia mau kamu yang melanjutkan pembicaraan. Nah ada yang seperti itu. Ini bisa hubungan gak jelas ya, relasi biasa, bahkan ada yang teman kamu sendiri atau keluargamu. Ya mungkin beberapa ini punya motif khusus kan, entah minta perhatian kamu, minta uangnya kamu atau apa. Beberapa ada yang gitu. Cuma aku ngelihat ini kan yang akan datang juga berupa energi spiritual ya. Kan tadi aku udah bahas juga ada twin flame di situ ya, mirrornya kamu. Jadi kamu akan merasa gitu, ternyata energi spiritual ini benar-benar ya kamu ngerasa ini kayak ada nyatanya gitu buat kamu. Apalagi kalau kalian ya beberapa. Mungkin kamu ngerasa aku tuh terkoneksi sama dia, bisa kayak perasaanku aja mungkin ya. Itu mungkin pikiranku aja, atau tuh halusinasiku aja, itu ilusiku aja.
Tapi di Desember ini kayak kamu kedatangan energi yang benar-benar membuat kamu merasakan ya ternyata ini nyata gitu. Soalnya oh ya nanti kamu bakalan ngerasain ketika kamu benar-benar udah punya kesadaran spiritual atau benar-benar udah menerima keadaan. Nah, saat itu kamu kayak benar-benar bisa menerima petunjuk-petunjuk dari semesta bahwasanya ya memang kamu sama dia terkoneksi seperti itu. Contoh, ya entah kalian udah ngerasain ya, misal ketika kamu beranjak pergi, ya ternyata energi dia menghampiri lagi gitu, bisa muncul tiba-tiba di pikiran kamu atau di mimpinya kamu, atau kamu udah nggak mikirin atau kamu udah nggak mimpiin tapi kamu kemana aja tuh ada petunjuk tentang dia. Contoh, kamu pergi ke sana ada tulisan nama dia kah, atau kamu nemu lagu tentang dia secara nggak sengaja, atau tiba-tiba kamu ngelihat sesuatu kayak ini ada kaitannya dengan dia, jadi kayak semesta ngasih tahu ke kamu gitu ya ini nyata gitu. Atau kamu lihat angka kembar lah, atau kamu lihat angka tanggal lahirnya atau apa seperti itu. Itulah ya, jadi gimana? Aus nggak? Minum dulu kak. Ih, minum lagi ya. Seperti itu. Tapi dia beberapa ya, memang dia nggak sekedar hubungi doang. Jadi kayak ada seseorang yang merasa aku nggak puas kalau cuma komunikasi dari sosmed, aku maunya ketemu gitu. Ini ada yang kangen parah ya sama kamu, jadi pengen peluk kamu, atau dia pengen pengen apa gitu ya sama kamu. Nah ya itu ada yang pengen ketemu. Dan di sini pada saat dia datang ya, dia dalam keadaan yang nggak baik-baik aja ya. Dia kalau datang ini ya bisa aja dia lagi ada masalah di hidupnya. Dia mungkin lagi terpuruk, mungkin dia nggak punya semangat hidup, makanya dia datang ke kamu. Butuh perhatian, butuh support, butuh bantuan kah atau apa. Dan jangan-jangan di sini ya, ini yang datang ini dia mungkin bermasalah sama keluarganya, bermasalah sama yang lain, atau bermasalah sama kerjaannya, bermasalah keuangannya, atau ya gitu. Dia berakhir sama yang lain, atau dia mau pisah sama yang lain, atau dia udah gak tahan sama yang lain itu, dan dia jadinya kayak memilih kamu. Seperti itu loh, ya. Oke? Lanjut ya. Makan dulu kak. Yang lapar ya. Nah, beberapa di link bersama energi adik-adik ya. Ada yang belum dewasa, aku merasa gitu. Dia tidak lebih dewasa kah? Ya dia kayak kekanak-kanakan gitu. Mungkin salah satunya seperti itu. Ini bisa vice versa. Jadi dia tuh kadang ya, dia menganggap kamu tuh seperti tempat dia berlindung. Dan sekarang dia tuh kan kangen banget nih sama kamu. Dia kayak pengen banget bersandar di bahu kamu. Ya kayak pengen bersandar di kamu. Soalnya dia ngerasa capek dengan hidupnya. Dia merasa ternyata nggak enak gitu. Nggak enak kalau kita nggak komunikasi. Nggak enak kalau kita nggak bertemu. Kayak banyak yang mau dia ceritain ke kamu. Ini beberapa mungkin mau ceritain, aku kapok gitu ya, karena aku terlalu childish, terlalu kekanak-kanakan mengambil keputusan. Ya dia kayak mungkin ada rasa penyesalan ya. Ini ada orang yang menyesal karena dia tidak berlabuh di kamu waktu itu, atau ya dia nyesel udah cuekin kamu. Dan sekarang dia kayak merasa aku butuh loh sandaran di bahu kamu, aku butuh pelukan kamu. Jadi kalau orang ini datang atau dia hubungi kamu atau apa, mungkin dia nggak terlalu banyak bicara, dia tuh hanya butuh ya kamu
kasih perhatian lah, apalah gitu. Tapi kalau seandainya bisa bertemu ya, misalnya, andaikan bisa bertemu, ya mungkin gitu. Cuma kayak pengen, ya kamu peluk aku aja lah, gitu. Aku cuma butuh pelukan, aku cuma pengen dikuatkan. Jadi aku nggak terlalu banyak bicara sih kalau aku datang, gitu. Nah, kenapa gitu ya? Jadi bisu lagi. Ya seperti itu. Ini orangnya ada yang kalem ya. Ada orangnya yang kayak gitu. Pasif banget sih, ada yang misterius parah ya. Ini strong Aquarius lagi ya. Scorpio, ada Cancer, Sagittarius, Leo Aries, eh apalagi nih? Oh, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Tuh, bisa energi saja. Jadi seperti itulah. Ini bisa aja orang yang menjauh atau ini udah jauh banget ya. Ada sih yang ya beda beda RT, beda kecamatan, beda kota doang atau beda provinsi atau apa. Tapi kayak ya gitu, jauh aja. Ya bayangin aja kalau beda gang aja itu kayak udah ngerasa jauh sebenarnya. Ada yang gitu orangnya. Dan ini bisa dibilang dia kayak sekarang fokus banget memperhatikan kamu. Kalaupun dia nggak bisa mengakses kamu lebih dalam, apalagi kalau kamu nggak terlalu menunjukkan dirimu di sosmed ya, dia tetap aja kayak fokus banget memikirkan kamu gitu. Dan dia ngerasa capek ya, dia ngerasa lelah, uh, lelah gitu kalau nggak bicara sama kamu, capek kalau kita hanya dalam posisi yang diam aja gitu. Jadi ini mungkin ada yang udah diam berbulan-bulan atau bertahun-tahun, akhirnya ngomong gitu ya. Mungkin dia udah sembuh gitu ya. Mungkin dia udah memantaskan diri. Nah, kita lihat lagi. Oke. Itu ada guide elevator ya. Jadi kalau dia datang di Desember ini atau dia hubungi kamu, itu memang dia tertuntun ya. Memang semesta yang membawa dia menuju kamu. Gitu. Jadi ini kayak aku bilang, orang yang merasa dia tidak punya kekuatan, entah dia gengsi, malu, atau ya gitu, dia insecure kah atau dia minder. Intinya sih dia malu sama kamu. Cuma di Desember dia punya kekuatan ya untuk bisa menghampiri kamu. Ini beberapa ya didorong lah oleh semesta atau ya bisa dibilang ini kalian ada koneksinya dari past life, dari masa lalu. Ada koneksi kalian itu yang dari dulu banget ya, di kehidupan sebelumnya, sebelum kehidupan yang sekarang. Jadi kalian yang koneksi past life itu biasanya koneksi kalian diwariskan dari leluhur. Mungkin leluhur dia itu dulu punya koneksi dari kehidupan sebelumnya. Jadi ya kalian yang kuat, jadi kalian yang mendapatkan itu, warisan koneksi itu ya. Jadi kalian ya bakalan dituntun terus gitu. Kayak ada selalu malaikat penjaga, ada selalu leluhur yang menjaga kamu dan dia. Jadi orang ini berlari sejauh apapun ya, orang ini berkelana sejauh apapun tetap aja dia kayak akan menuju kamu lagi gitu. Karena ada ya itu, semesta bekerja dan ada malaikat penjaga, ada leluhur ya. Istilahnya ya ini loh, si Fernando sama Veronica ini ada koneksi dari masa lalu. Jadi ya kita harus menjaga mereka. Nah, malaikat penjaga kayak gitu, leluhur kalian gitu ya. Istilahnya ya kalian ini dilindungi, dijaga, dituntun. Kalau kalian itu akan mendekat lagi gitu, akan berdekatan lagi. Ya, yang jelas sih dalam keadaan yang sudah lebih baik gitu.
Dan ini aku bisa bilang apa ya, ada memang orang yang aneh yang datang ya. Mungkin salah satunya orangnya aneh. Aneh ini dalam artian ya dia yang menjauh gitu, dia yang menghindar, tapi habis itu dia mau datang lagi. Jadi kayak istilahnya dia seperti menjilat ludahnya sendiri ya. Ini orang yang udah malu banget sebenarnya ya. Malu karena mungkin dia punya kesalahan. Jadi kalau kita bersalah kan kita kayak orang yang takut, kita kayak orang yang malu, seperti itu. Itu sih. Dan dia memang udah mungkin mengikuti energimu ya. Energi menjadi orang yang lebih baik. Kalau sudah lebih baik ya, dia pantas didekatkan ke kamu. Gitu. Dan ini memang ada yang datang tuh karena udah nggak kuat ya. Udah nggak tahan mungkin ya. Menahan rindu, menahan hasrat. Jadi kalau misalnya dia punya kapasitas untuk menjangkau kamu, dia bisa datang langsung. Tapi ada juga yang ya kalau bisa sebatas sosial media doang atau dari komunikasi ya tetap aja dia kayak nanti mancing-mancing kamu gitu loh. Soalnya ya dia punya hasrat sama kamu. Contoh ya, dia akan ngomong yang aneh-aneh. Dia akan ngomong kayak mancing kamu supaya baper, supaya bawa perasaan, supaya kamu ngerasa ya pengen gitu. Ya karena dia juga pengen. Nah seperti itu. Ini orangnya aneh, makanya aku bilang aneh. Tapi ini beberapa ya, kalau misalnya dia rasa cuma bisa dari komunikasi ya, dia pengennya tuh langsung telepon gitu loh. Mungkin dia mau bicara banyak, atau jangan-jangan ya pengennya video call aja. Entah dari nomornya yang lain ya, atau dia ngasih tahu nanti nomornya yang baru. Dan ini yang datang juga energi-energi yang positif sih aku rasa. Mungkin satu persatu akan datang ini karena mulai menghargai kamu. Apalagi kalau kamu orang yang baik ya. Orang yang bisa menjadi tempat curhat. Kamu bisa diandalkan. Ini kayaknya satu persatu mendekat ya. Terus kalian yang ingin energi-energi baru yang lebih positif itu bakalan datang. Contoh kamu ingin kerjaan, usaha berjalan lebih baik atau sesuatu yang lebih baik atau tempat lebih baik atau orang lebih baik ya kamu bisa dapatkan. Dan ini kalian yang udah ada di posisi titik terendah ya. Ya Tuhan ngangkat kamu. Kamu bisa ini dinaikkan derajat kamu. Ini beberapa kalian bakalan bagus sih dalam ya kerjaanmu kah, usahamu atau kamu dihargai nanti di keluarga, dihargai di pertemanan kamu. Gitu. Oke? Kita lihat lagi. Nah. Ini ada Leo ya, Sagittarius sama Aries. Jadi mungkin ada juga yang datang ini player ya. Jadi suka on off. Ada pemain ini yang datang kayak ya aku datang, aku hubungi kamu karena pengen. Tapi kalau aku bosan ya aku pergi lagi. Ada yang gitu. Tapi ada juga yang memang datang karena apa ya istilahnya? Ya memang kamu aja yang ada di dunianya dia. Jadi orang ini ya bisa dikatakan seumur hidupnya susah banget lupakan kamu. Nih, susah banget dia lupakan kamu ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Ya ini strong ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Ini muncul lagi Cancer ya. Kenapa nih Cancer ya? Ada Libra, Gemini, Aquarius. Baiklah. Jadi aku merasa aroma-aroma orang yang ini ada yang cinta mati banget sama kamu ya. Cinta mati tahu gak sih kak? Mau sama siapapun dia, itu pikiran dan perasaannya ke kamu aja. Gitu.
gitu. Ini ada yang beneran soulmate sih. Mungkin kamu kedatangan ya lebih dari satu orang. Jadi kamu bisa aja dihadapkan dengan beberapa pilihan. Istilahnya ya, nanti ada nih yang lebih baik datang. Atau kamu merasa kamu hidup di jalan yang lebih baik menurut kamu. Dengan siapa gitu ya. Nah, kamu rasa itulah yang lebih baik atau terbaik gitu. Tapi di sisi lain, di sini cinta itu bicara ya. Ya, kamu kan hanya mencintai satu orang sebenarnya. Maksudnya orang yang paling kamu cintai itu kan satu. Nah, dia pun kayak gitu ke kamu. Jadi istilahnya, kamu bisa di-link sama twin flame, kamu bisa di-link sama soulmate. Kalau kamu misalnya dengan soulmate, nah kamu banyak merasakan kebahagiaan dan bisa dibilang itu kayak hidup lebih baik lah. Tapi hati kamu tuh paling kuat sama twin flame-mu, sama mirrornya kamu. Ya gitu, meskipun twin flame atau mirror itu banyak suka dukanya, tapi seru gitu ya, membekas banget di hati. Gitu. Jadi entah dianya atau kamu nih nanti kayak ya harus memilih lah. Mau sama twin flame atau soulmate gitu. Dan ini mungkin ada yang datang ya kayak bisa dibilang pernah ada hubungan atau ada urusan dengan kamu. Bisa aja nih yang hubungi kayak rekan kerja atau rekan bisnis atau apa sih. Kayak kalian pernah punya urusan bersama. Terus tiba-tiba dia kontak kamu nanti kayak orang yang ya membutuhkan kamu lah, seperti itu. Atau dia rasa kamu partner yang bagus, kamu punya kualitas. Oke. Nah, muncul lagi nih tentang hasrat, gairah, sexuality. Ada yang kayak ini, aduh, udah obsesi banget mungkin sama kamu ya. Dia kayak orang yang bermanifestasi gitu. Jadi sebelum dia datang ya, dia tuh suka manifestasi perasaan dan hasratnya. Contoh, dia bisa aja membayangkan wajahmu, atau dia lihat akun sosmedmu, atau dia lihat fotomu yang dia simpan kah atau apa, atau dia lihat nomor kamu, kontak kamu ya. Ya dia ngomong dalam hatinya, Shizuka, Nobita, ya lu hubungi gue lah, lu cari gue lah gitu. Ya kalaupun dia nutup akses, tapi tetap aja dia kayak merasa lu cari gue. Nah seperti itu. Nah kalau manifestasinya itu nggak berhasil, kamu nggak nyariin dia, tetap aja dia manifestasi lagi. Contoh ya, aku Desember ini mau datang hubungi kamu. Kamu harus mau nerima aku. Kamu harus respon aku dengan baik. Nah, dia ngomong dalam hatinya seperti itu. Sambil dia lihat profilmu, berandamu, nomor kamu, atau kontak kamu, atau sosmed kamu, atau apalah. Gitu. Jadi ada orang yang kayak di sini kesannya maksa. Ya, ini kayak orang yang dia nggak mau menerima penolakan. Jadi istilahnya, aku tuh, kenapa begitu lama datangnya? Karena aku berpikir, ketika aku hubungi kamu, aku harus pastikan kamu tidak menolak aku. Gitu sih. Ini ada yang beneran akhir tahun ya. Jadi kayak, ya dia merasa aja kayaknya aman, kayaknya nyaman kalau hubungi kamu akhir tahun. Mungkin dia merasa mood kamu bagus di akhir tahun. Di akhir tahun ini kamu nggak terlalu sensitif atau apa. Jadi ya dia mau hubungi kamu kayak ya enjoy gitu, relax aja. Tapi di sini memang gede banget hasratnya ya. Gitu. Jadi kalau orang ini bisa datang ya dia udah habis-habisan sih cakar kamu gitu ya. Yang maksudnya peluk kamu lah atau menyentuh kamu kayak gitu, karena ini gede banget seksualnya sekarang. Jangan-jangan sebelum dia datang dia suka berfantasi, dia suka ya gitu berhayal hubungan
fisik dengan kamu lah, seperti itu. Sampai akhirnya dia nggak tahan, karena ya udah nggak kuat lah, masa aku hanya bisa berfantasi, masa aku cuma bisa berhayal melakukan ini itu sama kamu. Ya intinya ya dunia hayalku ini harus aku wujudkan di dunia nyata. Nah seperti itu. Dan apa ya, ini aku rasa ini kayak ada kontak batin ya, ada kontak batin, ada ikatan batin kamu sama dia. Jadi kalian ini kayak orang yang bisa dibilang apa ya, ngomong aja dari dalam hati sih, telepati aja gitu. Karena aku ngelihat pergerakan dia ini bisa sejalan dengan energimu. Contoh, kalau kamu ngerasa sepertinya ya, aku merasa Rodolfo ini Esperanza ini kayak mau mendekat ke aku. Nah kamu ngomong aja dalam hati kak, ngebatin gitu ya, ngomong aja dalam hati, Rodolfo, Esperanza, lu nggak usah takut, kamu nggak usah takut kalau mau datang, kalau mau hubungi aku ya hubungi aja, aku terima kok. Nah gitu sih. Jadi kayak ada gunanya sih aku rasa telepati itu, kontak batin itu ada gunanya, apalagi kalau ini memang koneksi spiritual. Oke? Jadi sekarang kita lihat huruf sama angka, mana talenannya ya. Aku ambil dulu. Nah oke. Wah, gede banget nih. Jadi ini bisa motong bawang ya. Enggak lah. Oke, aku mulai dari huruf dulu. Mungkin di namanya atau kamu. Huruf, lalu nanti angka. Nah, ini ada X kan. X itu mantanmu kah? Ya bisa mantan teman, mantan rekan kerja, mantan rekan belajar, rekan bisnis, apa aja ya. W, O, E, C, Z, G, U, H, I, S, R, T, B, N, P, J, A. Oke, sekarang angka. Angka ini ya bisa tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, apa aja sih ya, bisa kaitan ke dia atau kamu. Oke. Oke. Ini berapa nih? Ada 9, 29, ada 7, 25, 13, 26, ada 3, 18, 5, 24, 31, 12, ada 4, 11, mirror ya, 1, 16, 23, 22 ya, mirror lagi, 17, 21,
Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.